Terpujilah Allah yang maha besar, maha pemurah, yang masih memperkenankan kita menikmati berkat-Nya lewat kehidupan hari ini. Marilah kita memuji nama-Nya dalam ibadah kita pagi ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 830 ayat yang pertama. Tenangkan hatiku Tuhan. Tenangkan hatiku Tuhan, diam di hadirat-Mu. Firman-Mu kan ku dengarkan, menguatkan hatiku. Kasih sayang-Mu yang kudus penuhilah hatiku. Hamba sungguh sangat rindu memahami kasih-Mu. Sungguh bersih, damai, penuh, tenang dan tulus hati-Mu. Mampukan ku meniru-Mu, agar ku semakin dekat padamu. Kau dengarkan pintaku saat doa yang teduh. Ku memohon padamu, tenangkanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang memberi kami ketenangan, baik dalam kehidupan kami terlebih jiwa kami. Saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, kami merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya telinga atau pendengaran kami benar-benar tertuju hanya untuk perkataan dan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang hendak Tuhan pakai, agar setiap orang yang mendengarkan firman ini diberkati dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, pasal yang pertama ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dalam bahasa Batak Toba, jala dijolo ni saluhut nado ibana. Jala saluhut naido hot di bagasan ibana. Sekali lagi bahasa Indonesia, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi tentu ada sebab musababnya. Ada sebab akibat. Baik peristiwa suka maupun duka. Termasuk juga bahwa segala sesuatu ada permulaan. Ada awal, di tengah-tengah terjadinya
apapun di tengah-tengah dunia ini. Tentunya memahami firman Tuhan ini kita juga boleh berangkat dari pemahaman itu, bahwa Rasul Paulus juga mengirimkan suratnya kepada jemaat Kolose. Ada yang melatar belakangi, ada yang menyebabkannya. Sekalipun bukan Rasul Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose itu. Namun Paulus terpanggil dan memiliki tanggung jawab atas jemaat Kolose yang sudah bertumbuh, sudah hidup dalam iman yang mereka terima, walaupun dalam suasana menghadapi banyak pergumulan. Tentunya ada hal yang perlu kita ketahui, apa sih yang mendorong Paulus sehingga dia menuliskan suratnya kepada jemaat yang di Kolose. Jelas bagi Paulus bahwa ketika dia menerima berita bahwa di tengah-tengah umat Tuhan yang ada di jemaat Kolose ada guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang salah. Ajaran-ajaran yang telah menyimpang dari yang sebenarnya. Bahwa mengenal Allah dan diselamatkan dengan sempurna, maka orang-orang harus menyembah roh-roh. Itulah pengajaran itu. Harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam. Di samping itu juga bahwa orang-orang harus taat menjalankan peraturan-peraturan sunat. Untuk itulah Paulus menyampaikan atau menuliskan suratnya ini kepada jemaat Kolose yang bertujuan untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan juga sebagai usaha untuk menentang atau menghempang ajaran-ajaran yang salah. Sehingga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita catat. Intisari surat Kolose ini adalah yang pertama, Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna. Jadi Paulus mau berbicara, tidak ada keselamatan yang setengah atau tidak penuh. Sehingga tadi pengajaran itu, supaya keselamatan yang sempurna diperoleh, mereka harus menyembah roh-roh. Oleh karena itu Paulus mengatakan, Kristus sanggup memberikan keselamatan yang sempurna. Kemudian, melalui Kristus, Allah menciptakan dunia ini. Dan melalui Kristus pula lah, Allah menyelamatkannya. Itulah tekanan yang hendak kita lihat melalui nas kita ini. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Apapun yang ada di dunia ini, maka Kristus lebih awal telah ada sebelumnya. Apapun yang ada di dunia ini, bahwa semuanya itu ada di dalam Dia, Kristus yang dimaksud. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, lebih jauh lagi Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Kolose bahwa mereka adalah manusia yang telah berubah dari manusia yang lama ke dalam manusia yang baru karena telah mengikut Kristus. Itu yang jelas ditekankan. Dengan mengimani, mempercayai, mengikut Kristus, kamu telah berubah dari manusia lama ke dalam manusia yang baru. Artinya,
Iman merekalah yang telah membawa mereka berubah memasuki kehidupan yang baru. Perubahan diri manusia lama menjadi manusia baru tadi, yaitu sebagai pengikut Yesus. Perubahan ini tentunya akan dibarengi dengan tanda-tanda yang nyata melalui hidup. Dan inilah yang Paulus harapkan jemaat Kolose akan menyatakan itu dan membuktikannya nanti dalam hidupnya. Yang pertama, menjadi sama seperti Kristus. Orang-orang yang telah berubah dari manusia lama ke manusia baru menjadi sama seperti Kristus. Hidup, berakar, serta bertumbuh di dalam Kristus. Tentunya tidak hanya bertumbuh, berdaun lebat, tetapi berbuah yang lebat, berbuah yang banyak, berbuah yang manis, yang boleh dinikmati banyak orang. Hidup dalam landasan iman yang teguh, kokoh. Dia tidak goyang, apapun yang mempengaruhi, ajaran-ajaran apapun yang datang, tidak akan pernah boleh ditarik atau dipengaruhi meninggalkan iman yang sesungguhnya. Imannya kokoh, tidak goncang bahkan oleh keadaan apapun, situasi sesulit apapun. Kemudian perubahan hidup juga akan ditandai bahwa orientasi kehidupan yang dulunya hanya sebatas kehidupan di dunia, namun setelah hidup di dalam Kristus, maka arah tujuan hidup tertuju kepada hidup mendatang, yaitu hidup yang kekal. Atau dengan satu ungkapan, Paulus mau mengatakan juga kepada kita juga sama seperti orang-orang Kolose, berjalan di dunia mengarah ke sorga. Kita hidup di dunia, tapi tujuan kita sorga yang telah disediakan. Sehingga Paulus menekankan kita adalah manusia sorga yang masih hidup di dunia ini. Maka bagaimana kita menunjukkan hidup orang-orang sorga di tengah dunia ini? Yang kemudian dalam situasi seperti inilah kita boleh menempatkan Kristus menjadi yang terutama. Memperkenankan Dia memimpin hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan itulah yang akan mengubah kita dan memperbaharui kehidupan kita menjadi hidup yang berbuah, menjadi hidup yang sungguh-sungguh berarti dan bernilai, yang boleh kita lihat dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, hal ini boleh kita gambarkan atau analogikan hidup kita yang berarti dengan nilai uang atau angka. Jika ada angka 03 dan angka 1 ada di belakangnya, maka nilai dari angka-angka ini 0001 itu berarti 1/1000. Itulah nilainya. Tentunya ini akan berbeda jika angka 0 tadi di depannya ada angka 1. Nilainya menjadi 1000. Tentu kita tahu mana yang lebih besar, 1000 daripada 1/1000. Ini hanya menggambarkan bahwa hidup kita betapa bernilai tinggi, berarti jika Kristus yang utama, jika Kristus di depan kita, maka hidup kita pun sangat bermakna. Yang kedua, Paulus selanjutnya menyampaikan bahwa orang yang telah berubah karena Kristus adalah menunjukkan kehidupannya bahwa dia bukan lagi manusia sembarangan.
Tentu yang dimaksud bukan hanya secara fisik, tapi dalam karakter hidup atau perubahan yang nyata. Bukan manusia sembarangan, tetapi manusia berharga yang bernilai tinggi. Karena Yesus yang telah mau mati untuk menebus hidupnya. Itu juga harus kita gumuli, kita imani. Kita adalah manusia-manusia yang punya nilai tinggi karena Kristus telah memberi kehidupan, kemerdekaan bagi kita. Maka sekali lagi Paulus mengatakan, saudara adalah orang pilihan Allah. Kita semua, saudaraku, adalah orang-orang yang telah dipilih Allah. Orang-orang yang istimewa di hadapannya. Yang ketiga, orang yang hidup di dalam Kristus yang telah berubah hidupnya adalah orang-orang kudus. Tentunya bukan karena kita yang menguduskan diri kita. Akan tetapi dialah yang telah menguduskan. Artinya kita telah dikuduskan. Untuk itu saudaraku yang terkasih, saat ini setelah kita mengenal siapa kita dan bagaimana keberadaan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, maka selanjutnya kita pun akan tahu apa konsekuensi tentang kesiapaan kita. Bagaimana kita mewujud nyatakannya. Kita adalah anak-anak raja yang sudah barang tentu kehidupan kita pun mencerminkan sebagai anak-anak raja. Anak-anak yang terhormat. Anak-anak Tuhan yang selalu menjaga nama baiknya sebagai anak raja. Tidak ada anak raja yang mencemarkan nama kerajaannya. Terlebih kita tidak akan mencemarkan nama Allah kita. Ada satu ilustrasi yang boleh menggambarkan ini lebih memaknai kita memahaminya. Kita semua tahu kupu-kupu yang awalnya dia berasal dari kepompong. Tapi dalam bahasa Batak ini lebih pas sekali, situma. Situma ini dulunya hidup dan berada di tempat yang kotor, lumpur. Bahasa Batak gabbo. Tetapi setelah dia mengalami metamorfosa atau metamorfosis, dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan cantik. Tetapi mari kita lihat apa yang istimewa dari dia. Dan dia hanya mau hinggap atau tinggal di tempat yang bersih. Dia tidak mau lagi kembali ke tempat yang kotor. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, itulah gambaran hidup yang baru. Hidup yang telah dikuasai Kristus. Hidup yang telah menyerahkan diri kepada Kristus. Kristus berdiam di dalam kehidupan kita. Maka kita tidak mau lagi kembali kepada kehidupan yang lama, yang penuh dengan kegelapan. Dimanapun kita berada, mari sungguh-sungguh menunjukkan karakter kekristenan kita. Hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak raja, karena kita telah memiliki karakter Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Firman-Mu begitu luar biasa, telah menyapa kami di pagi ini. Sungguh Tuhan, kami mengaku sebagai orang-orang yang telah diubah oleh Tuhan dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Ajari kami Tuhan untuk setia dan sungguh-sungguh mau melakukan sebagai anak-anak Tuhan melalui hidup perbuatan kami. Karakter kekristenan kami sungguh nyata dimanapun kami berada. Kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja yang sudah tentu harus menunjukkan kualitas hidup keimanan dan perbuatan kami. Tentunya mengabarkan keharuman nama Tuhan dimanapun kami berada.
Berkati kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu, dari yang kecil hingga pada orang tua. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Dalam keluarga masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga, biarlah Tuhan selalu menopang dan meneguhkan. Bagi anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikannya, Tuhan kiranya memberi jalan yang boleh mereka jalani untuk meraih cita-citanya di masa yang akan datang. Bagi jemaat-Mu yang masih merindukan kesembuhan atas penyakit yang diderita, Tuhan menopang, Tuhan menolong mereka. Oleh karena kuasa kasih-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, hari ini boleh kami jalani bersama Tuhan, dan Tuhan di depan kami agar hidup kami bernilai tinggi dan berarti. Dan apapun yang kami kerjakan, lakukan, akan menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya dengan kehidupan yang dibekali Tuhan, hari ini kita sungguh-sungguh mau melakukan cerminan iman kita lewat pekerjaan dan persekutuan kita. Tetap jaga kesehatan. Horas.